Ada satu momen dalam hidup yang sering datang tanpa kita rencanakan. Bukan momen besar, bukan kejadian dramatis, tapi momen kecil yang tiba-tiba membuat kita diam. Saat kita sadar, selama ini kita merasa kurang sesuatu. Padahal, yang kurang bukan hidup kita, bukan usaha kita. Yang kurang adalah cara kita menghargai apa yang sudah ada. Dan kesadaran itu hampir selalu datang setelah kita melihat hidup orang lain. Banyak dari kita hidup dengan satu keyakinan diam-diam. Nanti kalau ini tercapai, aku akan merasa cukup. Masalahnya, setiap kali satu hal tercapai, rasa cukup itu selalu mundur selangkah. Bukan karena kita serakah, tapi karena kita terbiasa menghitung hidup dari kekurangan, bukan dari apa yang masih utuh. Dan seringkali, kesadaran itu datang bukan dari dalam diri, melainkan dari hidup orang lain. Raka selalu merasa hidupnya terlalu penuh. Jadwal padat, pekerjaan menumpuk, hari-hari berjalan cepat. Ia sering berkata, "Aku cuma kurang waktu." Kalau saja ia punya waktu luang, ia yakin hidupnya akan lebih tenang. Sampai suatu sore, ia menjenguk teman lamanya yang sudah berbulan-bulan keluar masuk rumah sakit. Mereka duduk diam cukup lama. Lalu temannya berkata pelan, "Aku rindu satu hal kecil. Bangun pagi tanpa rasa sakit." Kalimat itu sederhana, tapi Raka tidak bisa langsung menjawab. Di perjalanan pulang, ia baru sadar. Selama ini ia merasa kurang waktu. Padahal yang ia miliki adalah tubuh yang masih sanggup lelah. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat kesibukan bukan sebagai musuh, melainkan sebagai tanda hidup yang masih berjalan. Seringkali kita berkata, "Aku kurang ini, kurang itu." Padahal yang terjadi bukan kekurangan, melainkan ketidaksadaran. Kita terlalu dekat dengan hidup sendiri, sampai lupa melihat nilainya. Seperti orang yang tinggal di rumah yang hangat, lalu lupa betapa berharganya atap sampai hujan benar-benar turun. Maya bekerja keras, bukan untuk bermewah-mewah, tapi untuk merasa aman. Namun setiap akhir bulan, ia selalu merasa tertinggal. Melihat orang lain liburan, membeli barang baru, hidup terlihat lebih naik kelas. Sampai suatu hari, ia bertemu mantan rekan kerjanya di sebuah warung kecil. Orang itu hidup sederhana, tidak tampak kaya, tapi wajahnya tenang. Ketika Maya bertanya kenapa, jawabannya pendek. "Aku berhenti menambah kebutuhan setiap kali pendapatanku naik." Di situ Maya terdiam. Ia sadar yang membuatnya merasa kurang bukan penghasilannya, melainkan standar hidup yang terus ia kejar tanpa sadar. Dan rasa cukup itu muncul bukan karena uang bertambah, tapi karena keinginannya berkurang. Rasa kurang jarang datang dari kebutuhan dasar. Ia datang dari perbandingan, dari kebiasaan melihat hidup orang lain tanpa tahu harga yang mereka bayar. Kita iri pada hasilnya, tanpa ikut memikul bebannya. Dani sering berkata, "Hidupku biasa saja. Tidak buruk, tidak istimewa. Tapi ada rasa hampa yang tidak bisa ia jelaskan." Sampai suatu malam, ia menemani temannya yang baru kehilangan orang terdekat. Di ruang yang sunyi itu, Dani melihat kesedihan yang nyata. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar, hidupnya yang tenang, yang selama ini ia sebut membosankan, ternyata adalah kemewahan yang tidak semua orang punya. Ia tidak kurang kebahagiaan. Ia hanya terlalu biasa hidup tanpa jeda untuk menghargai. Menghargai hidup bukan soal kalimat indah. Ia hadir saat kita sadar bahwa apa yang kita anggap biasa adalah impian orang lain. Bukan untuk meremehkan penderitaan siapapun, tapi untuk meluruskan arah pandang kita sendiri. Ardi sering merasa tertinggal. Usianya bertambah, tapi target hidupnya terasa jauh. Sampai suatu hari, ia bertemu seseorang seusianya yang harus memulai hidupnya dari nol. Bukan karena malas,
tapi karena hidup memaksanya berhenti. Di situ, Ardi sadar, hidupnya tidak lambat. Ia hanya lupa sejauh apa ia sudah berjalan. Dan untuk pertama kalinya, ia menghitung langkah, bukan garis akhir. Mungkin kita tidak kekurangan apapun. Mungkin kita hanya perlu berhenti sejenak. Berhenti membandingkan, berhenti menaikkan standar tanpa sadar. Berhenti mengabaikan hal-hal yang masih utuh. Menghargai hidup tidak membuat masalah hilang, tapi membuat kita cukup kuat untuk menjalaninya. Coba hari ini, ingat satu hal yang sering kamu keluhkan. Lalu tanyakan pelan-pelan, apa mungkin aku tidak kekurangan hal itu? Aku hanya lupa menghargainya. Diam di sana sebentar, biarkan hatimu menjawab. Banyak dari kita tidak benar-benar kekurangan apapun. Kita hanya hidup terlalu cepat sampai lupa merasakan. Dan kalau hari ini kamu masih bisa lelah, masih bisa berharap, masih bisa memilih bertahan, mungkin yang kurang bukan hidupmu. Mungkin yang kurang hanya satu hal kecil. Kesadaran bahwa hidupmu masih layak dihargai. Terima kasih sudah mendengarkan, dan semoga setelah ini, kamu melihat hidupmu dengan mata yang sedikit lebih lembut.